Shalom umat Tuhan. Jumpa kembali bersama kami dalam Sedap edisi spesial Malam Natal. Hari-hari yang ku lalui, ada suka dan ada duka. Namun ku yakin dan tetap percaya, Engkau Tuhan selalu besertaku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah kekelaman, firman-Mu Tuhan pelita bagiku, ku kan melangkah bersama-Mu. Selalu ada pertolongan selama ku beriman. Selalu ada pertolongan selama masih ada Gap, melalui cuplikan tadi kita diingatkan kembali gak sih bahwa kita ada sampai hari ini semua karena perintah Tuhan. Iya ya Rik, buktinya hari demi hari suka duka bisa kita lalui, dan itu adalah salah satu bentuk kasihnya Tuhan buat kita. Satu hal yang pasti, Selalu ada pertolongan. Sedap umat Tuhan, seperti Sedap edisi spesial malam ini, kita juga kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita, yaitu Pastor Sius. Selamat malam Pastor. Selamat malam Kak Gebi. Malam Pak. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat. Kak Riki sehat? Sehat Pak, Puji Tuhan. Kak Gebi? Sehat, puji Tuhan. Haleluya. Wah Pak, luar biasa banget di malam ini. Nah, di malam yang spesial ini, boleh dong Bapak berbagi salah satu pengalaman Bapak yang mungkin Bapak ada di dalam suatu keadaan yang kayaknya gak ada harapan lagi nih, tapi disitulah Bapak melihat ada pertolongan Tuhan. Oh iya, tentu untuk setiap perjalanan hidup ada dinamikanya ya. Dan bila tidak salah ingat, di setiap tahun itu pasti ada kesempatan di mana peristiwa-peristiwa yang seperti Kak Gebi tanyakan itu dialami. Iya. Saking banyaknya mungkin kalau kita sampaikan semuanya ini waktu nggak cukup ya, itu durasi. Satu aja Pak. Sedap ya, paling tidaknya satu dari serangkaian peristiwa yang dialami. Itu teringat di bulan Oktober 2022. Ya, jadi pada saat itu jadwal di gereja lokal itu sudah tersusun dengan baik di setiap minggu dalam bulan Oktober itu, baik yang di ibadah raya kemenangan maupun di kategorial, termasuk di ibadah tengah minggu. Itu banyak jadwal yang dipercayakan ke Bapak untuk melayankan firman. Namun Tuhan izinkan sebuah peristiwa yang tidak diduga, padahal sebenarnya Bapak sendiri coba berusaha untuk melihat kondisi fisik, khususnya kondisi fisik pada saat itu. Tapi akhirnya Tuhan izinkan untuk Bapak mengalami satu keadaan yang tidak enak dengan tubuh. Ya. Nah itu tentu akhirnya mengganggu itu produktivitas dan kegiatan jadwal yang ada gitu kan. Ditambah lagi pada saat itu puncak-puncaknya persiapan persekutuan hamba Tuhan nasional. Kebetulan pada saat itu Bapak dipercayakan sebagai sekretaris. Itu sesuatu yang tidak diduga, tidak disangka, tapi akhirnya datang juga. Nah,
yang klimaksnya itu pada saat tugas di Persekutuan Hamba Tuhan Nasional itu dituntut untuk bisa menyelesaikan beberapa permintaan sesegera mungkin Iya. dalam keadaan kondisi yang Iya. tadi. Sudah deadline. Iya, sudah deadline dan itu mendadak, nggak terprogram gitu, mendadak tiba-tiba gitu diinformasikan, ayo Pak, ini ada butuh surat untuk ke instansi ini, ke pribadi ini, untuk kita bisa meminta mereka kesempatan berbagi materi pada waktu Persekutuan Hamba Tuhan Nasional itu. Waduh, itu benar-benar kalut, akhirnya penat benar. Itu pikiran nggak terang, ditambah lagi dengan kondisi fisik pada saat itu, plus kegiatan rutin yang harus Bapak persiapkan. Itu mau menangis air mata nggak keluar. Jadi nyesek memang, nyesek. Namun itu realitanya akhirnya pada saat itu memang satu-satu jalan Bapak coba berseru kepada Tuhan. Ya. Karena selalu teringat itu dengan firman Tuhan dari 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan. Lebih-lebih lagi pada waktu kamu mengalaminya, pada saat yang sama Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, jadi dengan firman Tuhan itu Bapak yakini, Bapak imani, Bapak mohon ampun kalau seandainya ada hal-hal yang memang membuat akhirnya Bapak kondisi tubuh pada saat itu kurang fit, ya, kan mungkin lalai, ya. Padahal memang di sepanjang itu sudah wanti-wanti itu sudah jaga-jaga. Gitu. Tapi akhirnya terjadi seperti itu dan Bapak minta tolong Tuhan satu persatu dari setiap tugas tanggung jawab itu bisa terselesaikan. Karena pencobaan yang saya alami hari ini itu pencobaan yang juga dialami oleh manusia lain. Pasti bukan saya sendiri, pasti juga orang-orang lain juga ngalaminnya, mau hamba Tuhan, mau jemaat, aktivis, orang suci paling suci, semuanya pasti alami. Nah, tinggal bagaimana kita bersikap. Dan puji nama Tuhan, saat itu di luar dugaan. Gimana tuh? Tugas sepanjang minggu di mana Bapak harus persiapkan permintaan untuk penyelesaian surat-surat itu Bapak siapkan dengan baik. Bapak cuma minta Tuhan tolong berikan hikmat sehingga persiapannya maksimal untuk jemaat Tuhan, untuk kategoria untuk kegiatan tengah minggu, dan kemudian Bapak minta juga Tuhan tolong ya pulihkan kekuatan keadaan fisik, ya kesehatan yang ada. Terus kemudian satu yang Bapak minta adalah Tuhan tolong berikan hikmat. Supaya surat yang diminta itu bisa Bapak konsepin. Karena itu harus Bapak draft, yang buat draft. Dan itu kepada orang-orang penting, instansi-instansi penting. Jadi memang ya crowded lah pada saat itu. Dan puji nama Tuhan, satu persatu ya Tuhan gak ngangkat itu begitu-gitu ya. Begitu langsung ini Tuhan mengangkat masalah selesai atau Tuhan yang turun, enggak. Tapi Tuhan menggunakan kemampuan kita, potensi kita, hikmatnya Dia curahkan, akhirnya bisa terkelola waktu yang ada, bisa termanage dengan baik, dan di ujungnya ya khusus ketua PHTN pada saat itu merasa puas karena semuanya bisa terselesaikan. Ya kurang lebih seperti itu Kak. Jadi Bapak yakin itu pertolongan karena memang sudah di titik di mana Bapak angkat tangan. Seperti itu. Berarti dari kisah pengalaman Bapak tadi, kita nggak perlu takut ya Pak, karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pastinya begitu ya. Sebagai umat percaya kepadanya, jangan lagi takut karena segenap hidup kita udah serahkan sama Dia. Seperti itu sih. Oke Pak. Dan Dia dapat dipercaya. Setuju banget tuh. Nah Pak, besok ini kan kita merayakan Hari Natal sedunia ya Pak. Oh iya. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak yang mau ditanyakan ke Bapak nih pada malam hari ini. Apa itu? Nah, apakah kelahiran Yesus itu adalah salah satu bentuk pertolongan buat umat manusia Pak? Oh ya, itu pasti. Ya. Yesus hadir ke dunia
itu wujud nyata pertolongan, kepedulian Allah bagi manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya dosa itu setelah manusia jatuh ke dalamnya, itu tidak ada harapan. Pasti binasa. Dan tidak ada tempat lagi itu nanti di sorga bagi manusia. Nah, supaya jangan sampai mereka ini binasa dan rencana awal yang baik, yang mulia bagi manusia ini tidak dialami oleh manusia itu sendiri, akhirnya Allah memberikan anaknya. Tapi sesungguhnya sebenarnya ini sudah merupakan perencanaan Allah yang penuh dengan antisipatif. Saya mau kasih gambarannya begini, gambarannya begini. Kalau kita lihat ya, pembangunan gedung. Oke. Dibuat blueprintnya, dibuat skemanya, dibuat maketnya, ya. Terus kemudian mulai dirancang apa yang dibutuhkan, material apa yang dibutuhkan, dan pasti dibutuhkan pemikir-pemikir para ahli. Nggak mungkin sembarangan, apalagi yang gedung-gedung pencakar langit ya, wah itu tidak main-main. Nah, betul. Nah, mereka itu di dalam membangun setiap step pembangunan dari gedung itu biasanya mereka sediakan juga jaring. Jaring yang warna biru, biasa biru atau hijau itu. Padahal para pekerja itu sendiri sudah dilengkapi loh dengan helm, dengan segala peralatan yang memang dipastikan bahwa mereka akan aman. Saking detailnya. Kenapa? Karena risikonya itu besar. Ya apalagi pencakar langit ya. Mungkin di lantai 1, 2 masih bisa aman gitu ya. Tapi coba kalau sudah di 10, 11, 12, waduh itu repot. Nah, meskipun mereka sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan yang membuat mereka tuh nyaman dan akan aman, tapi tetap saja cara pengamanan lainnya itu dibuat, yaitu pemasangan jaring. Karena apa? Antisipasi. Bukan berarti mereka merencanakan untuk jatuh ya. Bukan berarti orang yang membuat konstruksi gedung itu punya rencana atau punya tujuan untuk membuat para pekerja ini jatuh gitu. Nanti di lantai 11 pasti kalian jatuh. Enggak. Tapi di sini jauh-jauh hari ada satu tindakan antisipatif di mana tidak mau diambil resiko. Itu. Kalau jatuh repot dan manusia atau para pekerja punya kemungkinan begitu, punya potensi untuk itu. Ya. Nah, demikian pula juga ini gambaran yang ringkas, gambaran yang simpel akan pertolongan Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus. Ya. Allah membuat manusia dalam antisipatifnya Allah melihat bahwa karena manusia itu punya free will, kehendak bebas, ya mereka punya potensi untuk di level tertentu akan jatuh, tapi bukan berarti Allah mau kamu jatuh enggak. Allah merancang untuk jatuh enggak, tapi dengan potensi atau dengan modal yang Allah berikan free will itu kehendak bebas, manusia bisa punya potensi itu. Nah, Allah nggak mau ambil resiko, iya kan? Nanti kalau jatuh terus kemudian tidak ada jalan keluar, repot kan? Iya, mati percuma. Seperti akhirnya Allah memberikan garansi, dan garansi itulah pertolongan Allah. Yaitu apa? Memberikan Yesus Kristus untuk setiap manusia. Kalau akhirnya jatuh, pasti ada Yesus. Ya, menjadi penjaring supaya jangan sampai mereka mati binasa. Bisa paham ya? Ada penjaring, mereka menggunakan semua perangkat, mungkin perbuatan baik apa segala macam, tapi Allah berkata bahwa itu tidak sempurna. Tidak bisa membuat kalian itu punya jaminan terselamatkan. Yang pasti terselamatkan adalah jaring itu. Jadi mereka jatuh, ya ada yang mengangkat tangannya, membalut mereka, memeluk mereka di dalam karya penyaliban itu yang dimulai dari kelahiran di Bethlehem. Nah, itu adalah pertolongan Allah dan tepat loh, bener loh. Pada waktu manusia itu jatuh, wah dari awal Allah bilang, ya ular, kamu akan berhadapan dengan keturunan manusia.
Dan itu adalah proto evangelium. Kejadian 3 kalau nggak salah ayat 15. Itu proto evangelium, maksudnya apa? Injil pertama. Di situ Allah jauh-jauh hari sudah punya konsep antisipatif menolong manusia, supaya manusia yang dia buat dalam kemuliaan itu tidak percuma, tidak binasa, melainkan kembali. Nah, seperti itu berarti. Wah, kita patut bersyukur ya Pak, kalau kita punya Tuhan yang sebegitu pedulinya terhadap kita, karena Dia selalu menyediakan pertolongan. Amin. Nah Rick, sekarang kita paham kan bahwa kelahiran Yesus adalah jawaban sekaligus bentuk kasih dan pertolongan. Benar tuh, Gap. Pak, mungkin ada close statement dari pastor untuk umat Tuhan yang menyaksikan Sedap Malam Natal ini. Baik, berkenaan dengan Sedap edisi Malam Natal pada kesempatan ini, bertolak dari kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, ingatlah sungguh bahwa Bethlehem itu bukan lagi menjadi tujuan iman kita, tapi pengalaman iman kita. Dan biarlah pengalaman iman itu memperkaya pertumbuhan iman kita menuju tujuan iman kita sesungguhnya, yaitu surga yang bakal, bersama-sama dengan Tuhan di surga yang bakal. Nah, semuanya ini bukti dari kepedulian Allah bagi umat manusia, tidak terkecuali jemaat Isa Al-Masih. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin menyatakan kepada jemaat Isa Al-Masih dimanapun berada, jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak dikenal kepada Allah yang dikenal. Amin. Itu saja mungkin yang saya ingin sampaikan kepada umat Tuhan. Berharap mari kita terus taruhkan percaya kita kepada Allah yang dahsyat dan Allah yang kita kenal. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, tapi izinkan saya ya mau menyampaikan sesuatu, mengakhiri Sedap edisi Natal pada kesempatan ini. Silakan, Pak. Jemaat Tuhan dimanapun berada, dari saya dan keluarga atas nama gereja dan host yang ganteng sama cantik ini mau menyampaikan kepada umat Tuhan, selamat merayakan Natal Kristus Yesus 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru Masehi 2025. Biarlah kiranya tetap damai Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan melingkupi kita, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Umat Tuhan, sampai bertemu lagi di Sedap tahun 2025. Ingatlah, selalu ada pertolongan. Sedap. Oh Tuhan